سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pada kesempatan ini, izinkan kami, wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, wahai teman-temanku, kaum muslimin wal muslimat, nahdiyin wan nahdiyat, wa wairihim min ahli sunnah wal jamaah, untuk menyampaikan tentang kekotoran dan kedustaan mulut Wahabi, kebusukan hati dan kedengkian hati Wahabi terhadap umat Islam ahlus sunnah wal jamaah, terhadap saudara-saudara aswaja, wabil khusus terhadap para ulama, para kiai di Nusantara ini, di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Seperti apa kotornya mulut mereka, seperti apa dustanya, seperti apa kebusukan dan kedengkian hatinya. Dengarkan dan perhatikan berikut ini dengan seksama. Kalau kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul manusia terbaik di permukaan bumi, manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai muhajir dan ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Kalau kita perhatikan betapa kejam dan tajam mulut Ustadz Wahabi ini, betapa besar busuk dan dengkinya hati Ustadz Wahabi ini terhadap guru-guru kita, terhadap ulama-ulama kita, terhadap para kiai yang sama-sama kita cintai di seluruh belahan Nusantara ini. Berikut akan saya kupas sebagian daripada kedustaan dan kotoran yang keluar dari lidah Ustadz Wahabi ini. Ustadz Maududi Abdullah selaku perwakilan dari kaum Wahabi menyatakan dengan tuduhannya, menyatakan dengan penuh dusta dan fitnah bahwa kiai itu mengajarkan pada murid-muridnya, pada santri-santrinya, bahwa surga itu ada di tangan kiai dan ada di orang-orang yang mencium tangan kiai. Itu namanya kamu dusta. Kamu sedang memfitnah guru-guru kami. Baik, dengarkan baik-baik wahai Maududi Wahabi, buka lebar-lebar telingamu. Kiai kami tidak pernah mengajarkan seperti apa yang kamu tuduhkan itu. Kiai kami tidak pernah mengajarkan apa yang kau fitnahkan. Beliau mengajarkan ilmu agama, mengajarkan fikih, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ulumul Quran, mustalahul hadis, akidah, tahsin qiraatil Quran, gramatika Arab, yakni nahu suraf,
adab, akhlak, dan lain-lain. Itulah sebagian pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh kiai pada murid-muridnya, pada santri-santrinya. Kalau ada murid mencium tangannya guru, kalau ada murid mencium tangannya kiai, itu namanya adab, itu namanya akhlak, memuliakan guru, menghormati guru, dengan harapan agar supaya ilmu yang sudah diterima itu berkah, manfaat, dan bisa diamalkan. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gurumu, kiaimu mengajarkan apa pada kamu? Kok bisa punya mulut seperti itu? Lalu kemudian yang kedua, Ustadz Maududi Wahabi menanyakan surga pada kiai. Siapa Anda wahai kiai? Apakah setempel surga ada di tanganmu? Begini ya, semua kiai itu paham bahwa surga itu diperuntukkan atau dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Hanya saja mulut Anda itu kurang kerjaan sehingga dipertanyakan. Kemudian berikutnya, Maududi Wahabi dengan mulutnya yang berbusa-busa, yang penuh dengan kedengkian dan hasud, bertanya lagi ke seluruh para kiai yang ada di negeri tercinta ini. Siapa Anda wahai kiai? Agama apa yang kau ajarkan pada manusia? Begini Maududi, kalau para kiai di seluruh Nusantara ini sudah jelas apa yang diajarkan pada santri-santrinya, apa yang diajarkan pada murid-muridnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Yang nggak jelas itu justru sampean. Sampean itu belajar agama apa hingga punya mulut serusak itu? Seperti ini pertanyaan yang tepat untuk Anda. Kemudian selanjutnya, Maududi Wahabi dengan penuh semangat berapi-api, dengan ketajaman lidahnya, dengan lidahnya yang berbisa, dengan lidahnya yang beracun, serta kedengkian hatinya, dia katakan Rasul adalah orang terbaik di permukaan bumi, manusia terbaik sepanjang masa. Tak seorang pun yang melakukan mencium tangan atau kaki beliau. Wahai Maududi Wahabi, perkataanmu itu bukan hanya merupakan pembunuhan karakter terhadap para kiai sebagai guru-guru kami, akan tetapi juga merupakan buhtanun azim, kedustaan yang besar, dusta di atas dusta. Atau Pak Dudi memang belum pernah baca, belum belajar, hanya bermodal kedengkian, lalu dengan pedenya berdiri sambil pegang mic, ngomong ngelantur ke sana kemari, tak beraturan dan tak tentu arah. Perlu diketahui olehmu Pak Dudi, bahwa riwayat yang menceritakan tentang sahabat mencium tangan Nabi, mencium kaki Nabi, sahabat mencium tangan sesama sahabat, bahkan tabi'in mencium tangannya sahabat, itu banyak. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Anzari wa kana fi wafdi Abdil Qais qala lamma qadimnal madinata faja'alna natabadaru bin rawahilina fanuqabbilu yadan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa rijlahu, rawahu Abu Dawud. Dari Zari' ketika beliau menjadi salah satu delegasi dari suku Abdul Qais, beliau berkata ketika sampai di Madinah, kami segera turun dari kendaraan, bergegas menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengecup atau mencium tangan beliau dan kaki beliau. Atas dasar hadis inilah Pak Dudi, para ulama mensunnahkan mencium tangan guru, mencium tangan para ulama, dan mencium para orang-orang soleh. Sayyidina Ali pernah mencium tangannya Sayyidina Abbas dan kakinya Sayyidina Abbas. Sayyidina Umar pernah juga mencium tangannya Nabi.
seorang bernama Ibnu Jad'an, kalau tidak salah beliau dari kalangan tabi'in, itu pernah berkata kepada sahabat Anas bin Malik, bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, apakah tanganmu ini pernah menyentuh atau memegang Nabi? Lalu dijawab oleh Sayyidina Anas, iya. Lalu kemudian Ibnu Jad'an langsung mencium tangannya Sayyidina Anas. Ini hadis Pak Dudi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Jadi kesimpulan akhir saya adalah bahwa sahabat itu mencium tangan Nabi dan kaki Nabi. Sahabat mencium tangannya sahabat, tabi'in mencium tangan sahabat, tabi'ut tabi'in mencium tangan para ulama. Masyarakat Muslim Indonesia dan santri Indonesia mencium tangan para ulama, para orang soleh, para guru, para kiai. Untuk Anda wahai Ustadz Maududi Wahabi, apa yang engkau cium selama ini? Apa yang engkau cium selama ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberi hidayah dan mengampuni dosa-dosamu terhadap kiai-kiai di Indonesia yang telah engkau hinakan, yang telah engkau sakiti hatinya, dan yang telah engkau dustakan. Wallahu huwal muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.